Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menerangkan tentang teori konsumsi ekonomi Islam. Konsumsi Islam merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik jasmani maupun rohani, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsumsi juga merupakan kegiatan ekonomi yang paling penting dalam mata rantai kegiatan tersebut. Kegiatan ekonomi tersebut itu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Ketiga ini saling berkaitan erat dan berhubungan, saling menguntungkan juga. Apabila salah satu ini tidak ada, maka akan berdampak kerugian dan tidak akan disebut kegiatan ekonomi. Konsumsi juga dibagi menjadi dua, itu ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu sangat berhubungan erat. Kebutuhan itu sesuatu yang diperlukan manusia dalam hidupnya untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Seperti contohnya makan, minum, tidur, terus bertempat tinggal, dan lain sebagainya. Sedangkan keinginan itu sesuatu yang diinginkan manusia setelah kebutuhan itu terpenuhi. Dan itu juga tidak harus terpenuhi atau harus dibeli. Perbedaan konsumsi konvensional dan konsumsi Islam itu menurut M. Amanan terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan. Dalam konsumsi Islam itu, manusia dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia menuju kemaslahatan dalam hidupnya. Konsumsi Islam membawakan manusia itu menuju kemaslahatan dan akan membawakan dampak yang baik untuk manusia tersebut. Itu juga sudah dijelaskan dalam Quran dan hadis. Sedangkan konsumsi konvensional itu bertujuan untuk memperoleh kepuasan dalam kegiatan konsumsi semata. Dalam konvensional juga tidak berpikiran tentang kemaslahatan ataupun dalam Quran atau hadis dalam penjelasan tersebut. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu prinsip keadilan, seperti mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Konsumsinya juga harus halal dan tidak boleh dilarang hukum. Yang kedua itu prinsip kebersihan. Barang atau jasa itu harus bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik tersebut. Yang ketiga itu prinsip kemurahan hati. Seperti saat kita melihat ada orang yang ingin makan atau kekurangan makanan, kita harus memberikan atau membantu memberikan makanan kepada orang yang butuh makanan tersebut. Atau juga ada orang yang membutuhkan pakaiannya kurang, seperti saat bencana, itu kita harus menyumbangkan apa yang kita miliki kepada mereka sehingga mereka itu tidak merasa kekurangan. Yang keempat itu prinsip moralitas, itu seperti saat kita sebelum makan itu berdoa, dan sesudah makan juga berdoa. Itu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kurva konsumsi Islam. Yang pertama itu kurva indiferensi. Kurva indiferensi itu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam yang barang tersebut memberikan tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Semakin jauh kurva indiferensi dari titik nol menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Asumsi kurva indiferensi terbagi menjadi yang pertama, semakin jauh kurva indiferensi dari titik organ semakin tinggi tingkat kepuasannya. Yang kedua, kurva indiferensi menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan cembung ke titik organ. Yang ketiga, kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Terus ada juga
kurva isomaslahah atau biasa disingkat IM menunjukkan dua barang yang memberikan maslahah yang sama. Maslahah adalah kemanfaatan bagi kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang baik dan kemuliaan dalam bingkai nilai-nilai keislaman. Hampir mirip dengan kurva indiferensi, semakin tinggi kurva isomasalah artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin tinggi pula tingkat konsumsi, semakin tinggi tingkat maslahah konsumen. Dalam Islam diakui bahwa lebih banyak barang yang halal tentunya akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, grafik barang halal pada kurva isomasalah mirip dengan kurva indiferensial. Selanjutnya, kurva garis anggaran. Keinginan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan memiliki batas, yaitu beberapa besaran dana yang tersedia untuk memiliki kedua jenis barang tersebut. Dalam ilmu ekonomi disebut garis anggaran atau budget line adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama besar. Tingkat kepuasan optimum dapat dicapai apabila kurva indiferensi bersinggungan dengan budget line. Disebut demikian karena titik ini mempertemukan tingkat kepuasan konsumen dengan budget line yang dimiliki oleh konsumen yang bersangkutan. Dalam konsep Islam, kita mengenal adanya BSL atau garis anggaran dan syariah. Secara posisi BSL terletak di bawah garis anggaran. Hal ini dikarenakan adanya larangan mengonsumsi barang yang haram, larangan mengonsumsi secara berlebih-lebihan atau boros, larangan riba dan adanya kewajiban untuk berzakat.